إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah rahmatullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Rabbi, pemilik kesempurnaan, pemilik keagungan, dan kita semua pada siang hari ini telah memenuhi undangan dari pemilik keagungan. Tidak ada undangan yang layak untuk kita datangi pada siang hari ini kecuali memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal sholat kita dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perhatian kita untuk sesuatu yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu persoalan waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini yang dimulai dengan ragam kalimat qasam yang meminta perhatian kita semua atas sesuatu yang sangat penting ini. Surat ini turun antara lain dengan sabab nuzul sebagai respon dan sekaligus koreksi atas pemahaman dan pemaknaan masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu, yang mereka memiliki keyakinan bahwa ada waktu keberuntungan, ada waktu kesiapan. Selain itu, mereka juga adalah masyarakat yang lemah untuk menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Mereka adalah masyarakat yang talkatif, sering terlibat dalam pembicaraan yang panjang tapi nihil makna. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon sekaligus memberikan koreksi atas kekeliruan pemahaman ini dalam surat Al-Asr. Wal-'asr, perhatikanlah waktu. Secara harfiah, Al-Asr yang berasal dari kalimat asar tidak ada kaitannya dengan waktu, karena waktu itu sendiri dan sama-sama bahasa Arab. Secara harfiah, arti asar itu antara lain adalah memeras, menekan. Seperti pada ayat yang lain Allah menyatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami menurunkan dari al-mu'sirat awan yang tertekan, yang terperas karena sudah banyak mengandung uap air dan turun hujan yang besar. Kemudian terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, seseorang temannya berkata kepada Yusuf, "Inni arani aksir khamr." Saya bermimpi memeras anggur. Jadi wal-'asr maknanya perhatikan sesuatu yang diperas itu. Berarti ingin mengeluarkan bagian inti dari suatu objek. Dan hasil perasan itu selalu sedikit, karena itulah bagian inti. Maka kemudian dari kata asar itu diartikan sebagai waktu, karena hakikatnya waktu adalah inti dari kehidupan. Kita ini hidup di dalam sesuatu yang terbatas, akan tetapi itulah hidup. Dan karena sifatnya terbatas, sedikit, maka waktu itu sangat menekan dalam kehidupan.
Tidak ada yang bisa berkompromi dengan waktu. Perhatikanlah sesuatu yang terbatas. Awas. Oleh karena itu sebagai sebuah tema generik, maka Al-Quran mengenalkan beberapa istilah yang lain yang kesemuanya sebetulnya memiliki makna keterbatasan. Dan kata waktu itu sendiri adalah sebuah periode di mana satu aktivitas dilakukan yang terbatas, seperti waktu zuhur terbatas, waktu asar, ada juga as-sa'ah, adalah satu periode waktu yang belum terjadi tapi akan terjadi dan berlangsung dalam waktu yang terbatas pula. Makanya salah satu nama dari hari kiamat adalah as-sa'ah, karena akan terjadi, pasti terjadi, tapi terjadi dalam waktu yang sangat singkat, illa di alam basar, sekejap mata saja. Ada juga ad-dahr, semuanya terbatas. Jadi wal asr, perhatikanlah yang terbatas, karena kalian hidup di dalam keterbatasan itu. Makanya tiap-tiap bangsa, tiap-tiap peradaban memiliki hikmah, wisdom, kearifan mengenai waktu. Orang Arab konon mereka punya kearifan mengenai waktu. Waktu itu kasayfi pedang. Siapa yang bisa menggunakannya, dia akan menjadi pelindung dirinya. Tapi yang tidak, dia akan mati dihikmah. Demikian juga waktu dalam kearifan masyarakat. Dia akan membusuk di dalam kehidupan mereka yang tidak bisa memanage keterbatasan itu, tertusuk oleh pedang kehidupan. Orang Barat juga punya kearifan dan sekaligus menjadi sumber nilai yang menghasilkan produk-produk yang bermanfaat. Kata mereka, times money. Waktu adalah uang. Terlepas tingkat kebenarannya sampai sejauh mana, tapi cukup konsisten dan menjadi sebuah value, sebuah nilai. Waktu itu harus menghasilkan sesuatu dalam hal ini. Sementara waktu itu terbatas, maka kalau ingin menghasilkan banyak, tidak mungkin kita menambah waktu, tapi harus memanage waktu. Dan inilah yang melahirkan si value, kearifan masyarakat barat ini, menghasilkan teknologi-teknologi mempercepat. The sooner the better. Kalau mereka secara manual bisa menghasilkan dalam 1 jam ini hanya 10 item saja, sementara waktu tidak bisa ditambah, maka mereka ciptakan teknologi. Bagaimana dalam 1 jam harus menghasilkan 100 item yang dengan teknologi sekarang. Jadi bagi mereka kearifan tentang waktu sudah menjadi sumber inspirasi, menjadi nilai yang cukup memprihatinkan. Kita bertanya, masyarakat di Indonesia, lebih spesifiknya lagi momennya masyarakat Sunda, apa kearifan mereka tentang waktu? Nyaris tidak. Saka sampurna, bekerja tanpa target. Kalau ditanya mau pergi kemana, nuturkan itu Angles kita kaji, gak ada. Bahkan tidak punya bahasa nama. Begitu juga masyarakat Jawa, awal-awal asal apa. Jadi tidak aneh kalau kemudian kearifan tentang waktu yang seperti ini tidak mendorong masyarakat untuk menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah, kalau demikian, apa sebetulnya nilai waktu menurut kita? Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu rugi kalau tidak bisa memanage keterbatasan. Maka saya bisa mengatakan, menurut Islam, menurut Al-Quran, waktu adalah kehidupan. Bukan hanya sekedar menghasilkan uang, tapi kehidupan itu sendiri.
Siapa mereka yang ingin memiliki kehidupan ini, bahkan menguasai kehidupan ini, adalah terletak pada kemampuan kita untuk memanage keterbatasan. Sekarang terbukti masyarakat dan negara-negara maju adalah mereka yang bisa memanage sesuatu yang terbatas. Jepang maju, kecanggihannya dalam memanage keterbatasan. Begitu juga negara-negara industri yang lainnya. Justru keberlimpahan sumber daya seperti ada di negara kita menjadikan manusia yang tidak kreatif. Meskipun seharusnya dia sadar bahwa kita semua itu berada pada ruang keterbatasan. Asal kita manajelah keterbatasan itu. Singkat kata bisa dikatakan, kesuksesan itu adalah kemampuan untuk manage keterbatasan itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah Allah, dengan mengambil satu kesimpulan bahwa menurut Al-Quran, menurut ajaran Islam, waktu kita hidup ini sangat fundamental sekali bagi kita semua. Kehidupan kita terbatas. Mereka yang bukan sekedar hidup tapi ingin eksis dalam kehidupan ini, maka manajemen. Kalau tidak mampu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian rugi. Memakai ragam kalimat nakirah dalam gramatika bahasa Arab terkait kata sana. Kalimat indefinite, bukan satu dua kali, tidak ada celah keberuntungan. Mereka yang tidak bisa memiliki keterbatasan. Ada yang dikecualikan. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Tapi pertanyaan yang menggelai sampai sekarang, bahkan mungkin semacam perennial question, semacam pertanyaan abadi bagi kita yang mengklaim sebagai orang-orang yang beriman. Bagaimana fakta mengkonfirmasi bahwa kita orang yang beriman itu tidak mungkin, atau bahkan kita adalah produsen untuk mengkreat amal soleh, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggandengkan keimanan dan amal soleh itu seperti two side of the one coin, dua sisi dari satu mata uang, tidak bisa dipisah. Tapi bagaimana kita merealisasikannya? Mari kita tetapkan dulu salah satu elemen atau dimensi dari keimanan. Pada nilai yang paling hakiki, keimanan itu adalah keyakinan, sistem keyakinan kepada sesuatu yang maha segala-galanya. Dan kita yang beriman, yang mempercayai kepada yang maha segala-galanya dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini mengidentifikasi dari mulai ucapan perbuatan agar semuanya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengidentifikasi diri dengan yang kita imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Sang Maha Kreatif. Beliau Al-Khaliq, beliau kreator yang create makhluk kayak kita. Dan Allah menyatakan, ma khalaqta hadza batila, tidak ada sia-sia yang Allah cipta. Allah itu jangankan ngantuk, jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Itu sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Kreatif. Maka orang yang beriman adalah harus menjadi insan-insan yang kreatif sebagaimana Allah Sang Maha Kreatif yang kita imani, yang kita ingin identifikasi dengannya. Sementara di lain pihak amal soleh itu
Kita ambil definisi dari Syekh Muhammad Abdul Bapaknya. Kata beliau, perhatikan, terdiri dari dua kalimat amalun dan sholihun. Amalun itu adalah pekerjaan yang diniatkan, yang direncanakan dengan baik, well planned, punya target yang baik. Sholihun itu adalah kebalikan dari fasid. Jadi amal soleh itu segala sesuatu yang diniatkan dengan baik, direncanakan dengan baik, memberikan manfaat kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, umat dan bangsa pada umumnya. Terus yang namanya amal soleh itu mesti bermanfaat bagi yang lain. Tidak ada amal soleh yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Maka dalam konteks ini, kenapa orang-orang yang beriman dikecualikan dari kelompok yang merugi, yang tidak bisa memanage keterbatasan itu? Karena selalu dipahami bahwa keimanan itu mesti perwujudannya adalah kreativitas amal yang memberikan manfaat kepada khalayak. Itulah yang kemudian pada akhirnya menjadikan dan menahdiskan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan Islam rahmatan lil alamin itu tergantung produktivitas amal soleh umatnya. Dan Rasulullah SAW pada titik itulah beliau berdakwah. 13 tahun di Mekah beliau menjelaskan Islam yang jelas, pengikut yang sedikit. Kemudian beliau hijrah ke Madinah 10 tahun. Rasulullah bergeser dari menjelaskan Islam ke menghadirkan Islam. Saying is believing. Orang percaya pada Islam karena hadir. Islam dari A sampai Z. Makanya menarik untuk dicermati salah satu argumentasi penulis buku bestseller pertama Quran, Michael Hart, diterjemahkan kepada berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia, 100 tokoh yang paling berpengaruh dunia yang menempatkan Nabi Muhammad ranking pertama. Second ranking kedua dari Yesus juga digugat ya, kenapa bukan Yesus? Salah satu argumentasinya karena Muhammad ini menjelaskan Islam dari A sampai Z, dia juga amalkan Islam dari A sampai Z. Sehingga hadir. Kalaulah A-nya Islam itu adalah kelahiran, kalau ditanya bagaimana cara mendidik anak dalam Islam, kalau Z-nya ajaran Islam itu kematian, Muhammad juga mengajarkan dan dia mempraktekkan. Kalau di tengahnya ajaran Islam itu bagaimana berumah tangga, Rasul beristri. Bagaimana ajaran Islam itu menegakkan kebenaran, dan kalau sudah tidak bisa dikompromikan lagi, mereka melawan kebenaran. Harus dengan perang. Muhammad memimpin. Sementara Yesus sudah wafat menurut keyakinan Anda pada usia 70 tahun di salib. Ketika ditanya bagaimana pernikahan di dalam ajaran Kristen, dia tidak ada. Yesus tidak sempat. Muhammad mengajarkan Islam. Dan ini sangat relevan sekali dengan sekarang. Kita semua harus menghadirkan Islam, merealisasikan keimanan kita dalam bentuk amal-amal yang memberikan manfaat kepada semua. Sekarang itu kan ada dirinya no picture hoax. Kalau tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, hoax. Artinya semua percaya yang benar itu yang hadir, bukan yang jelas. Mari sekarang hadirkan Islam. Islam sudah sangat jelas. Yang menjelaskan Islam itu hanya mubalik, hanya ustaz. Tapi kalau yang menghadirkan Islam, kita semua dapat. Nah, pada titik inilah orang beriman dikecualikan dari orang-orang yang berugi, karena tidak ada satupun ruang waktu yang sepi dari amal soleh. Itulah kenapa dikecualikan. Mungkin selama ini kita masih keliru memahami iman yang dimensinya banyak. Tadi saya jelaskan salah satu. Begitu juga amal soleh.
dikiranya amal soleh itu hanya sebuah amal kecil, hanya memasukkan small note, uang recehan di kotak, that's amal soleh. Bukan. Padahal yang berikan mereka. Sehingga Rasul pernah mengatakan, mereka yang satu detik, satu jam berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak, jauh lebih bermakna ketimbang mereka terhadap semua hidup, tapi sangat selfish dia dan pernah berpikir tentang lain hanya untuk kenikmatan sendiri, termasuk kenikmatan spiritual. Dia menikmati suatu hati, tapi apa manfaat yang lain? Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada yang tidak bisa manage keterbatasan ini. Kesuksesan adalah kemampuan kita manage keterbatasan. Walasa, perhatikan yang terbatas, dan itu adalah inti dari Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Rabbana, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dengan sejelas-jelasnya, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk senantiasa mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan dengan sejelas-jelasnya. Warzuqna istinabah, dan berikanlah kepada kami kemampuan dan keberanian untuk senantiasa menjauhi kebatilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qul qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum.